Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Cikutamahi 02, yang terhormat Bapak Syamsul Rijal SPD SDGR, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini senantiasa menghadiri undangan dari kami selaku panitia dalam sesi berbagi budaya positif membentuk profil pelajar Pancasila. Baiklah, dalam acara ini kita akan ada terdiri dari beberapa acara. Yang pertama pembukaan yang akan disampaikan, yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah SDN Cikutamahi 02. Yang kedua pemaparan atau sesi berbagi dalam rangka pendidikan guru penggerak budaya positif membentuk profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh Bapak Syamsul Rijal SPD SD Guru. Di calon guru penggerak angkatan 8 SDN Cikutamahi 02 Kabupaten Bogor. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Cikutamahi 2. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu la haula wala quwwata illa billah. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya mari kita banyak memuji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas rahmat serta ridhonya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka sesi berbagi. Kebetulan di sekolah kita ada calon guru penggerak yaitu CGP Bapak Syamsul Rijal, dan ini merupakan salah satu program CGP untuk berbagi kegiatan-kegiatan yang harus ditempuh selama mengikuti program CGP. Tentunya kami harapkan Bapak dan Ibu semua bisa mengertinya dengan baik, dan mudah-mudahan nanti apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Rijal selaku narasumber di sini bisa diserap ilmunya, dan tentunya harapannya juga nanti bisa ditularkan di sekolahnya atau di kelasnya masing-masing. Itu saja barangkali sepatah kata dari saya. Maka dengan resmi acara sesi berbagi budaya positif untuk membentuk profil pelajar Pancasila secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan sekaligus membuka acara ini. Baiklah, untuk acara selanjutnya marilah kita mulai ke acara inti, yaitu sesi berbagi budaya positif membentuk profil pelajar Pancasila yang akan disepakatkan atau disampaikan oleh Bapak Syamsul Rijal SPD SD selaku CGP angkatan 8 di SDN Cikutamahi 02 Kabupaten Bogor. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya di sini ke depan sambil mengoperasikan PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan dan hal-hal lain yang memang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang terhormat pada Bapak Kepala Sekolah SD Ciputamahi 2, Dewan Guru yang saya hormati, komite yang nantinya bisa diambil sari-sari inti yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelumnya perlu diketahui bahwa apa yang saya sampaikan itu bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi hanya sebagai bagian dari tugas saya. Nah, tugas saya sebagai guru penggerak yang hari ini telah sampai pada modul ke-2, gitu ya. Masih ada satu modul lagi yang saya pelajari. Nah, nantinya seluruh guru penggerak itu untuk menyampaikan apa yang telah dipelajarinya kepada komunitas praktisi, termasuk guru-guru, kemudian juga kepada orang-orang yang memang memiliki kemauan untuk belajar bagaimana mendidik anak dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi pada kesempatan hari ini semata hanya untuk berbagi, ya, sharing, jadi bukan untuk menggurui dan seterusnya. Pada modul ini Bapak Ibu, itu tentang budaya positif. Ya, mungkin kita pernah mendengar atau mungkin belum pernah mendengar sama sekali apa sih budaya positif itu. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu budaya positif. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi Bapak Ibu, di sekolah itu ada sebuah aturan atau hal-hal yang diyakini baik, itu pasti ada. Nah, itu kemudian menjadi budaya positif. Nah, kemudian ada juga paradigma perubahan yang isinya disiplin positif. Kemudian teori motivasi, ini adalah di dalam modul ini ada nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir ada 3 restitusi. Di slide berikutnya, ya. Pada nilai-nilai budaya positif itu Bapak Ibu, itu ada alasannya kenapa kita harus mempelajari tentang budaya positif. Paradigmanya itu apa? Karena pembelajaran ini memfokuskan kebutuhan peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Itu salah satunya. Jadi Bapak Ibu, sekarang itu gaya guru mengajar itu sudah tidak lagi guru yang banyak menyampaikan sesuatu, gitu. Tapi justru anak yang akan diaktifkan untuk semua kegiatan. Kalau dulu mungkin kita belajar itu guru banyak ngomong bla 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 dan seterusnya. Anak-anak kita nulis misalnya, kemudian anak mengikuti tulis. Sekarang tidak. Zaman sudah berbeda, cara mendidik anak itu berbeda, cara belajar anak itu tentu berbeda. Mungkin pada saat itu gaya belajar yang seperti itu, guru nulis terus ikut nulis siswanya, kemudian menjelaskan, mendengarkan dan seterusnya, itu mungkin dulu pas. Tapi kalau sekarang sudah tidak lagi. Tetapi kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih berdiferensiasi itu? Sekilas saja ya, bahwa setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Dari situ dulu berangkatnya. Setiap anak memiliki kemampuan berpikir yang beda-beda. Ibarat kata seperti ini, saya mau ke Monas, kondisi anak itu pasti beda-beda. Ada yang mau ke Monas pakai bus, ada yang mau ke Monas pakai motor, ada yang mau ke Monas jalan kaki. Kira-kira waktu nyampainya sama atau tidak Bapak Ibu? Beda. Begitu juga anak dilahirkan itu dengan karakternya masing-masing, memiliki kelebihannya masing-masing. Tentu juga pasti ada kekurangannya, gitu kan?
kita harus menyadari itu, memandang anak itu seperti itu. Maka tidak boleh kita mengukur anak dengan cara yang sama. Mengukur, menganggap bahwa anak itu sama, ini tidak bisa. Jadi semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kalau diibaratkan itu tadi seperti itu. Ya, gak mungkin anak itu tiba dalam waktu yang sama dengan cara transportasinya yang berbeda. Gak mungkin sama, gak mungkin si yang jalan kaki sama dengan yang naik bus dan naik motor dan seterusnya. Begitu juga anak dengan kecerdasannya yang berbeda, dengan lingkungan keluarganya yang berbeda, dengan cara mendidik anak di rumah yang berbeda, dengan faktor-faktor yang lain, gitu. Maka disitulah kita cara memandang anak itu kurang lebihnya seperti itu. Maka didesainlah sebuah pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan anaknya, begitu. Tujuannya tetap sama, misalnya Bapak Ibu guru ya, tujuannya kita mau melatih tentang perkalian. Bagaimana mungkin kita melatih perkalian kalau ada anak yang masih belum bisa menghitung penjumlah? Kan begitu. Nah, itu kan anak-anak waktu kelas berikutnya atau pada saat pembelajaran sebelumnya itu kan belum semuanya paham tentang apa itu penjumlahan, gitu. Nah, makanya itu disesuaikan. Oh, ini anak belum bisa penjumlahan nih, maka kita fokuskan dulu anak untuk bisa penjumlahan. Kemudian mungkin cara menyampaikan perkaliannya dengan cara yang lebih real, bukan abstrak gitu. Nah, itu nanti disesuaikan dengan kebutuhannya dan seterusnya. Nah, kemudian paradigma berikutnya, nah ini semua pembelajaran berdiferensi kemudian juga budaya positif itu pada akhirnya itu yang diinginkan adalah membentuk profil belajar Pancasila. Apa saja? Nah, ini yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kreatif, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global. 6 dimensi ini yang disebut dengan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu sesuatu yang baik, dan cuma ini sebenarnya, tapi minimal ya inilah gitu, yang disepakati bersama dalam bulu-bulu merdeka. Nilai-nilai kebajikan itu ya mereka tidak cuma kreatif, mandiri, ada apa namanya, jujur misalnya, kemudian bertanggung jawab dan seterusnya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini mungkin pernah saya sampaikan di parenting pada waktu di kelas 4. Mungkin Bapak Ibu yang di sini kelas 4 itu wali kelasnya pernah melihat gambar ini. Bapak Ibu, kembali lagi ke kita melihat anak. Ya. Di sini digambarkan itu seperti gunung es, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita melihat anak itu kayak melihat gunung gitu. Gunung tapi di tengah-tengah laut. Nah, ini seperti ini gambarannya. Maksudnya ini gimana? Bapak Ibu, di sana terlihat yang paling atas itu tulisannya karakter ya, atau nilai-nilai kebajikan yang sudah tercapai. Misalkan anak itu jujur, anak itu baik, atau sebaliknya karakter yang buruk gitu, misalnya suka berbohong dan seterusnya. Itu baru dia lakukan baru 12%. Jadi anak-anak kita itu yang sekarang masih SD itu yang terlihat itu baru 12%. Selebihnya di dalamnya itu masih 88% di bawah sadar. Jadi yang terlihat hari ini Bapak Ibu, anak-anak kita itu baru 12% yang muncul. Yang muncul itu baru 12%. Tugas kita sebagai guru adalah memunculkan kesadaran ataupun karakter itu supaya setiap waktunya itu bertambah dan bertambah. Nah, bagaimana caranya supaya karakter-karakter yang masih tertutup itu di bawah laut itu keluar? Maka kita lihat lingkungan. Di sana ada tulisan lingkungan tuh di pojok sana.
Kalau lingkungannya negatif, yang keluar juga pasti negatif. Kalau lingkungannya positif, karakternya juga yang akan muncul positif. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Lingkungan itu apa sih maksudnya? Ya lingkungan sekolah, ya lingkungan di rumah, begitu. Nah, sekolah sebagai salah satu lingkungan yang didesain untuk menciptakan karakter-karakter itu juga harus punya prinsip bahwa sekolah tersebut menerapkan budaya-budaya positif seperti itu, termasuk di dalamnya disiplin positif yang hari ini mau kita bahas seperti itu. Begitu juga di rumah, tidak bisa sekolah itu membuat atau berdiri sendiri untuk menciptakan itu. Perlu ada kerjasama dengan orang tua wali murid, dengan komite misalnya, itu juga perlu ada kerjasama seperti itu untuk memunculkan karakter anak yang lahir dalam dirinya itu keluar seperti itu, terlihat. Nah, bagaimana caranya? Yaitu diantaranya adalah kebiasaan, perilaku, pengkondisian, kemudian kesepakatan yang konsisten. Artinya aturan yang konsisten, atau bahasa sekarang itu sudah agak diperhalus lagi. Aturan itu disebutnya kesepakatan. Apa kesepakatan? Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke slide berikutnya tentang perubahan paradigmanya. Bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Karena ini berkaitan dengan cara mendisiplinkan anak, maka kita harus pahami dulu teori-teorinya begitu. Bagaimana cara mendisiplinkan anak yang benar dan sesuai dengan kebutuhannya, kira-kira seperti itu. Nah, yang kemarin kita pelajari di modul ini itu banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mendisiplinkan anak di sekolah. Pertama, kita berubah cara pandangnya. Jadi sudah sekilas kita bahas ya. Di situ ada pesan dari Steve Ermobilia. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, pelan-pelan, kita cukup sikap atau perilaku Anda berubah kalau pengen perubahan sedikit. Tetapi kalau kita ingin perubahannya besar, perubahan yang lebih luas, maka kita harus merubah cara memandang manusia. Dalam hal ini cara memandang anak, gitu. Dalam hal ini cara memandang anak, mindset kita harus dirubah. Merefleksi diri kita dulu. Dulu kita meyakini guru itu bisa mengontrol murid dulu. Kalau sekarang kita harus yakin saya tidak bisa mengontrol murid. Kenapa begitu sih? Gimana maksudnya? Pak Jaya, boleh saya pinjam HP? Pak Jaya, boleh? Benar? Nah, sini dibuka boleh? Benar, buka. Boleh atau tidak? Jangan terpaksa. Ini aja teori. Ini saya ingin menjelaskan teori kontrol. Pada sebenarnya Pak Jaya mengizinkan atau tidak? Pada dalam hati Bapak mengizinkan atau tidak? Tidak. Kalau saya bayar 50.000, tuh, tak dulu. Detik saya minta. 50.000 saya buka boleh nggak? Nggak boleh. Itu bukti tuh. Manusia itu tidak bisa mengontrol orang lain jika apa yang dia yakini itu berharga. Ngerti nggak maksudnya? Kalau yang dia yakini itu berharga, tapi coba tanya saya boleh minta air minumnya nggak? Boleh, ikhlas. Ya karena dia sedang mengizinkan, dan menurut dia minuman itu ya banyak, begitu kan? Nah begitu juga kita memandang anak. Ketika kita memaksa anak dan anak itu tidak mau, mungkin dalam dirinya yang dia yakini itu benar, begitu. Walaupun itu salah menurut kita, tapi menurut dia mungkin benar. Namanya anak-anak, informasi itu kan baru sedikit.
jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, misalnya begitu. Kan dia belum tahu informasinya, dia hanya meyakini bahwa apa yang dilakukan itu benar, dan apa yang diyakini itu tidak bisa dikontrol orang lain. Begitu juga pada prinsip ini. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol kuliah dari situ. Nanti kita jelaskan. Kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita dulu meyakini bahwa apa yang positif itu bermanfaat, tetapi di sini dijelaskan bahwa penguatan positif atau bujukannya adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru atau berusaha. Artinya kalau kita sering melakukan sesuatu dengan bujukan, nah kamu belajar, nanti saya ajakin jalan-jalan ke pasar malam, anak baru mau belajar tuh. Kalau nggak begitu, kalau nggak digituin, satu saat nanti pasti dia nggak mau, karena dia sudah terbiasa dengan bujukan seperti Pak Jaya tadi, 50.000 mau nggak? Ya karena 50.000 kecil ya, kalau 1 juta kan dia mau gitu. Tetapi kan kalau hal itu terus dilakukan kepada anak, justru itu tidak baik. Seperti itu. Lanjut lagi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika anak kita melakukan kesalahan, misalnya, ketika anak kita melakukan kesalahan, biasanya itu juga pernah saya lakukan sebagai guru gitu. Berusaha untuk anak itu merasa bersalah, dan berusaha untuk menyadarkannya. Kita berusaha untuk anak itu supaya merasa bersalah. Misalnya, coba apa yang telah kamu lakukan? Misalnya ada anak yang memecahkan kaca, misalnya, apa yang coba kamu lakukan? Itu caranya misalnya dengan pertanyaan seperti itu, tuh kan? Jadi rusak. Salah orang tahu jawab sebelum dia. Mereka mana coba? Oh itu jangan kekolongan ya, misalnya. Itu kan anak merasa bersalah, gitu. Ternyata itu juga tidak tepat. Nah, kalau salah mah di situ tidak tepat, gitu. Dengan cara seperti itu pun itu tidak tepat, karena mereka mengembangkan dialog dirinya negatif, dirinya itu salah terus seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita terkadang sebagai orang dewasa atau guru ya dalam hal ini menganggap anak itu pokoknya harus nurut sama gurunya, menganggap pokoknya orang tua anak itu harus nurut sama maknya atau bapaknya atau keluarganya dan seterusnya. Tapi ternyata teori itu ya menggunakan kritik dan rasa bicara untuk mengontrol murid pada murid gagal. Mereka mengatakan, oh ini salah ininya, salah deskripsinya. Dan ternyata itu tidak diperkenankan ya, untuk ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tapi yang betul itu harusnya bagaimana nanti dikasih tahu pada slide berikutnya. Ini adalah teori tentang teori kontrol. Nah ini di teori berikutnya, ya, karena tadi kan kita kalau mau berubah cara berubah itu harus memandang anak dengan cara yang berbeda, tidak dengan yang sudah gitu. Nah ini kita menganggap kalau di stimulus respon atau gaya dulu menganggap kebutuhan orang itu sama atau kebutuhan anak itu sama, budak atau paling jajan, ulit gitu kan, dan seterusnya. Tetapi sebetulnya kita harus terbuka pikiran kita bahwa kebutuhan realitas kita itu beda-beda. Jadi setiap orang itu pasti beda kebutuhannya. Jangan menganggap sama, terutama kepada anak-anak itu. Jangan menganggapnya anak-anak seru atau gitu kebutuhannya gitu. Padahal tidak. Setiap orang itu pasti berbeda-beda.
Kemudian yang kedua, semua orang melihat ya hal yang sama. Tetapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Di sini kita harus belajar dari situ. Setiap orang memiliki pandangan yang beda. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Jadi tujuannya teori ini supaya kita nggak gampang marah-marah sebenarnya. Supaya kita nggak gampang marah-marah gitu. Tujuannya ke situ arahnya, supaya kita memahami orang itu dengan cara yang lebih halus gitu. Lanjut lagi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita itu dulu. Seperti saya anak ya, pokoknya kamu harus turut sama bapak gitu. Cek bapak A kudu A, cek bapak B kudu B gitu. Tapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Nah, bisa saja dia itu anak misalnya itu punya pandangan lain tentang dia belajarnya begitu, itu diperbolehkan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau dulu, tetapi kalau dengan teori kontrol ini, semua perilaku memiliki tujuan. Ini penting nih. Setiap anak melakukan kesalahan atau melakukan perilaku yang tidak baik itu pasti punya tujuan. Jangan dianggap buru-buru memvonis salah. Tapi kita pelajari dulu, itu anak kenapa melakukan itu? Pasti ada tujuannya. Misalnya nih, anak-anak suka merebutin pulpennya temannya. Itu pasti ada tujuannya. Entah itu tujuannya iseng karena senang melihat ekspresi temennya yang digodai. Bisa aja Bu, itu bisa jadi seperti itu. Bisa jadi dia itu nggak punya pulpen, bisa jadi karena dia nggak punya pulpen. Atau punya pulpen tapi warnanya beda, jadi dia bosen. Bisa jadi dia itu memang kurang perhatian dari sekolah ataupun dari rumahnya. Jadi dia usil ke temannya. Itu contoh-contoh yang sederhana. Masih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Pokoknya kalau setiap ada kesalahan itu jangan buru-buru diklaim bahwa anak itu salah. Tetapi kita pahami bahwa dia itu punya kebutuhan. Apa kebutuhannya? Nanti dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya itu dulu, ya teori dulu. Tapi teori sekarang hanya dirinya lah yang mampu mengontrol dirinya. Ya, jadi hanya diri kita lah yang mampu mengontrol, termasuk semuanya yang hadir di sini itu tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Dalam lubuk hatinya yang paling dalam ya, kalau soal berpura-pura mau berpura-pura itu beda lagi. Tapi lubuk hati yang paling dalam itu semua orang itu tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, itu teori dulu. Tapi sekarang kita berubah pandangannya, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kalau kita berpandangan seperti itu, saya yakin kita itu nggak mudah marah-marah. Kemudian, ketika kita berusaha untuk mendidik anak, mendisiplinkan anak, itu gagal, ya. Tapi kalau pada teori kontrol ini, kalau misalkan terjadi penyelesaian itu, kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, kemudian memilihkan solusi-solusi yang tepat yang bisa dipilih oleh mereka sebagai anak-anak. Dilanjut lagi. Nah, ini disiplin positif. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya budaya positif. Nah, sekarang disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah satu cara penerapan disiplin lingkungan sekolah tanpa kekerasan dan ancaman. Kumahanya cara mendidik anak tanpa kekerasan dan tanpa ancaman. Nanti dijelaskan. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran tentang kedisiplinan serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, iming-iming, sokongan ataupun hukuman. Jadi pada teori disiplin positif ini tujuan garis besarnya kita ingin mendisiplinkan anak tanpa melakukan kekerasan, membawa lama dikepret gitu kan, atau gimana di beredok gitu kan, dihukum, suruh lari lapangan dan seterusnya. Saya ingin tanya, Bu,
kalau pelajaran kelas 1 sampai kelas 6 masih ingat gak? Nah, kalau dimarahin guru ingat gak? Pelajaran ingat gak dimarahin guru? Ingat gak? Pak Wawan? Iya. Ingat. Tapi kalau pelajaran kelas 1 sampai kelas 6 ada yang ingat gak? Ada ya? Ya, lama-lama. Remang-remang. Itu udah bahayanya. Kenapa kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan kekerasan. Kekerasan itu bisa bentuk fisik, bisa juga untuk verbal, bisa dengan mengamen, juga kurang ajar gitu kan. Itu kan bisa kan? Itu juga termasuk kekerasan. Gitu. Itu pasti seumur hidupnya bakal diingat sama dia. Karena otaknya orang itu jika dianggap penting maka akan disimpan. Kalau pelajaran dari kelas 1 kelas 6 itu nggak ingat, berarti bapak ibu itu dulu belajar itu dianggapnya nggak penting. Iya benar bu. Nah dianggapnya nggak penting itu kan tergantung kondisinya, ya nggak? Kondisinya kan maksudnya gimana? Tergantung situasinya. Kalau situasinya menyenangkan, saya tanya, kalau camping pada ingat nggak? Kenapa mengingat? Happy. Iya, berarti sebenarnya kan dulu happy bu. Berarti itu tadi, makanya sering banyak nyanyi, sering banyak melakukan hal-hal yang membuat anak berkesan. Itu tujuannya itu supaya anak itu merekam sesuatu yang dianggapnya penting. Kalau otak itu seperti itu, sesuatu yang tidak dianggap penting, hapus. Tapi kalau situasi yang mereka dalam situasi yang enak, yang nyaman, yang menyenangkan, itu disimpan. Atau sesuatu yang penting yang negatif, misalnya kayak tadi dimarahi, kemudian dihukum oleh guru, itu akan disimpan oleh memorinya. Gitu. Maka disinilah tujuannya kita dalam mendisiplinkan anak tidak ada lagi yang namanya menghukum anak itu dengan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Jadi bapak ibu jangan curiga sama guru kayak nama tegas. Tapi emang teorinya udah seperti ini. Begitu, tegas bahwa lama apa berat gitu kan, lingkungan gitu kan. Dan sekarang tidak boleh, karena itu menjadi trauma buat anak gitu. Diingat terus dan itu image guru jadi kurang baik lah gitu, jadi tersep lah gitu guru teh gitu. Nah lanjut lagi, walaupun bapak ibu mungkin pada saat dulu dendam enggak, tapi ingat gitu, dendam enggak, saya yakin enggak dendam, cuma ingat aja gitu. Lanjut lagi ya. Nah kemudian nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Sekolah salah satu lembaga pendidikan yang berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan karakter-karakter yang baik itu disebut dengan nilai kebajikan, nilai-nilai yang positif seperti itu. Motivasi perilaku manusia. Nah tadi kan saya bilang bahwa setiap kesalahan itu pasti ada tujuannya. Inilah ya. Bagaimana menurut Anda, pernah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat pujian atau mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman? Pak, sini masuk ke dalam. Silakan. Mangga. Ini ketua operator kita. Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu, misalnya kita menggunakan helm. Menggunakan helm itu, Bapak Ibu, tujuannya untuk apa? Pakai motor, pakai helm, benar biar aman. Ya itu salah satu jawabannya biar aman. Tapi yang benar-benar mendasari itu apa? Sinkron lagi ya. Sebenarnya itu kalau dalam di lembur helm dia, polisi dia cenah gitu kan. Nah, andai kata kita meyakini bahwa pemakai helm itu adalah sebuah tujuannya adalah untuk keamanan, kira-kira dipaksa atau enggak pakai helmnya? Ya, itu harapannya itu mendisiplinkan anak itu seperti itu, mengajak anak sadar bahwa apa yang dilakukannya itu tanpa ada iming-iming, tanpa ada konsekuensi apapun. Tetapi semata-mata itu adalah diyakini oleh dirinya bahwa yang dilakukannya itu adalah benar dan positif. Nah itu tugas kita, emang susah sih menyadarkan itu. Kita aja orang dewasa terkadang masih melakukan hal-hal yang sifatnya bukan
dari kesadaran diri kita, gitu. Ya memang susah, ya memang tugas guru itu susah sebenarnya seperti itu. Tapi kita coba secara terus menerus seperti itu. Nah ini motivasi perilaku manusia yang pertama tadi yang saya contohkan memakai helm itu ya. Ternyata untuk ada yang jawabannya mungkin untuk menghindari hukuman, kemudian ada juga supaya mendapat imbalan atau mendapat pujian dari orang lain ketika kita melakukan sesuatu. Kemudian ada juga yang meyakini bahwa yang diinginkan itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri dan meyakini bahwa nilai-nilai itu yang dia lakukan adalah benar. Lanjut lagi. Pak ini udah berapa menit? Dua babak. Hah? Dua babak. Oke. Lanjut lagi. Nah, tadi kan di awal juga sudah dijelaskan hukuman, konsekuensi, restitusi dan penghargaan. Kita mau udah jelas bahwa guru tidak boleh menghukum, gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya itu dengan restitusi. Itu nanti dijelaskan. Nah, kita secara sederhana saja. Kalau hukuman Bapak Ibu itu tidak terencana. Misalnya begini, ada anak yang nggak mengerjakan PR. Kamu kenapa nggak mengerjakan PR? Kalau gitu, kamu keluar dari ruangan ini. Sana kamu berjemur di lapangan. Itu namanya hukuman. Tidak ada kesepakatan antara guru dengan murid. Datang terlambat misalnya, kamu terlambat lari keliling lapangan. Kamu berantem, kamu hormat bendera, apalagi tuh jenis-jenis hukuman yang dulu pernah kita alami. Di sebelah kaki karena apa Pak? Karena tidak mengerjakan PR misalnya ya, berdiri. Gitu. Ya, terus apa? Ini, gitu. Itu sama sekali tidak menyadarkan anak, gitu. Ya, tidak merespon anak untuk berubah. Yang bakalan diingat ya itu tadi, saya udah pernah dihukum sama guru itu, ingat terus pokoknya kalau baik dia tua, gitu ya. Yang diingat-ingat itu. Nah, kemudian ada konsekuensi. Kalau konsekuensi begini, masuk ke kelas awal tahun, yuk kita bikin aturan. Kalau nggak piket, apa hukumannya? Gitu. Itu ditulis sama tapi tidak ditulis sama anak ya, ditunjuk sama saya. Kalau nggak piket itu hukumannya ngebersihin seluruh kelas misalnya, atau ngebersihin WC. Setuju? Tapi anak nggak disuruh pilih. Itu sama saya seperti atau sama gurunya. Kalau tidak mengerjakan PR, tulis apa hukumannya, konsekuensinya. Tulis saya akan mengerjakan PR 2 buku atau 2 lembar. Setuju. Tapi anak tidak untuk memilih tuh, masih sama saya, masih diarahkan sama saya, itu atau sama gurunya. Itu contohnya seperti itu. Nah, begitu anak melanggar, aturan-aturan itu diterapkan. Itu namanya konsekuensi. Ada juga restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, siswa sadar, gitu. Jadi disadarkan dulu kesalahan kamu apa. Lalu bagaimana solusinya kalau kamu tidak mengerjakan PR, gitu. Nanti dia pikir sendiri. Kan tadi Bu, tujuan apa yang saya bilang, kalau otak itu dipakai untuk mikir dalam kondisi penting, dia akan simpan, maksudnya itu diajak mikir dulu apain. Terus nanti kalau itu harus gimana? Nanti dia mencari solusi sendiri, begitu. Karena tujuannya supaya otaknya itu berpikir dan tersimpan dalam dianggapnya itu adalah hal yang penting, begitu. Kalau dimarahin saja itu gak diajak mikir, ya, atau dihukum saja itu tidak diajak mikir, tidak merangsang anak untuk sadar seperti itu. Bapak Ibu aja sering kan pakai helm ditilang. Apa setelah ditilang itu terus pakai helm terus? Nanya, bener, ini nanya lagi. Setelah Bapak ditilang, apakah pakai helm terus atau tidak? Tidak. Padahal udah dihukum ya kan? Udah dihukum itu udah ditilang 200.000, 300.000 kan? Tapi nggak dipakai helmnya. Karena apa? Karena itu hukuman, bukan menyadarkan diri. Coba kalau seperti ini, kita sering dalam beberapa waktu kalau nggak pakai helm itu takut kenapa-kenapa. Ya itu contohnya tuh di sana kemarin ada orang
gak pakai helm, jatuh, akhirnya kepalanya pecah, apalagi sambil bawa anak, misalnya seperti itu. Tapi itu nggak sekali 2 kali, sering dilakukan seperti itu. Akhirnya itu mas pada udahlah. Begitu Pak, untuk keselamatan saya, untuk keselamatan anak saya, begitu. Itu akan berbeda tuh dengan yang ditilang itu. Kalau ditilang mah, ya udah ya kayak marah-marah lah gitu, bayangkan, tidak berusaha untuk berpikir seperti itu. Nah, lanjut lagi misalnya ke slide berikutnya. Nah, ini contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena tadi kan sudah ini ya, disusun dulu, ada perjanjian dulu gitu. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena tidak mengerjakan PR, gak nyambung ya, gak mengerjakan PR, kok suruh lari, apa manfaatnya gitu? Gak ada. Oh kan gak kapok Pak, gak kapok, tadi orang ditilang aja udah 200.000, gak dipakai tuh helmnya gitu, gak kapok Pak. Jadi bukan seperti itu. Lanjut lagi, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Dan itu masih nyambung ya, coret-coret ya kamu harus tanggung jawab, hapus. Itu masih nyambung gitu. Kemudian dijemur di lapangan karena berkelahi dengan temannya, hukuman gitu. Nah, lanjut lagi. Jadi kita sudah paham tentang konsekuensi dan hukuman. Tapi yang lebih baik dari hukuman, konsekuensi adalah yang ketiga apa? Restitusi. Lanjut lagi. Nah, ini juga kalau tadi hukuman, kita juga bicara tentang penghargaan. Bapak Ibu, penghargaan itu ternyata juga berdampak negatif untuk anak-anak jika dilakukan berlebihan. Gitu. Apalagi memilih salah satu anak gitu dari sekian banyak anak di depan itu sering dipuji-puji, oh gaya tepuk tangan atau apa gitu ya, diberi apa seperti itu. Ternyata itu juga tidak baik. Kenapa? Karena satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan secara terus-menerus, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Nanti kalau nggak dihargai, dia nggak mau belajar. Kayak tadi ya, pokoknya kalau mau belajar nanti ibu bakalan ngajak kamu beli baju baru misalnya. Ya mungkin termotivasi, tapi kan itu kalau jika dilakukan secara terus-menerus, dia akan bergantung. Kemarin dia belajar diberi naon gitu kan, akhirnya berpikir seperti itu. Kemudian merusak hubungan. Nah, kalau ini dilakukan oleh guru di sekolah, itu justru akan merusak hubungan antara anak yang dikasih hadiah dan tidak, gitu kan. Itu terjadi kan di sekolah kita, terjadi kan, ada yang anak geningan orang mau teribere gitu kan. Itu justru akan merusak hubungan di lingkungan. Jangankan anak-anak ya, orang tua aja langsung tengah bagian gitulah. Itu maksudnya sih hal semacam itu. Ya boleh memberikan penghargaan kepada anak, tapi sifatnya sama, serentak, bareng tuh sekelas kita rayakan. Oke, kita berhasil belajar misalnya. Itu boleh kalau seperti itu. Jangan memperlihatkan, menspesialkan berlebihan kepada anak. Kemudian lanjut lagi, penghargaan menurunkan kualitas, ya. Kualitas dalam berkolaborasi, gitu. Karena dia merasa ingin mengejar sesuatu atau prestasi atau nilai, akhirnya dia lupa bahwa yang dibutuhkan untuk belajar itu salah satunya adalah berkolaborasi dengan temannya, bekerja sama dengan temannya. Itu juga penting, karena dia nggak mau disontek. Padahal yang baik itu kalau dia sudah bisa aja, temannya belum bisa, kan seperti itu. Coba manfaatnya untuk seperti itu. Sekolah itu salah satunya. Ketika ada yang kesulitan dibahas, seperti itu. Tujuannya salah satu untuk pendidikan itu yaitu. Tapi justru kalau sering diberi penghargaan, itu anak akan bersaing balapan, mencoba untuk menjadi yang terbaik. Tapi dorongan motivasinya karena dia diiming-imingi oleh hadiah, bukan karena dia belajar begitu. Kemudian itu juga berdasarkan riset ya. Kalau itu boleh ibu
Bapak Ibu membaca lebih detail lagi risetnya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Karena dia itu pengen berusaha untuk menjadi yang terbaik, justru tidak kreatif. Justru dia itu seperti terbatasi kreativitasnya, gitu. Karena dia merasa ingin terlihat, gitu. Padahal kreativitas itu lahir ketika dia tidak punya sesuatu yang menghambat pada dirinya. Itu kreativitas itu hanya bisa hadir dengan mengalir begitu aja, tidak ada dorongan apapun, tidak ada yang membatasinya. Kalau dengan hadiah-hadiah itu justru akan terbatasi, akhirnya dia bermain curang dan seterusnya untuk mencapai apa itu penghargaannya. Nah, kemudian ini juga alasan kenapa di kurikulum Merdeka itu, sebenarnya bukan di kurikulum Merdeka, di kurikulum 2013 pun itu sudah tidak ada ranking gitu. Tapi di sekolah-sekolah yang ada di Cari itu masih menerapkan itu. Tapi sedikit-sedikit kita ubah, khusus Cikutamahi 2 sudah tidak ada ranking lagi. Oh, terus nanti anak itu tuh untuk belajar, bukan untuk mencapai ranking. Anak itu belajar supaya bisa berubah, supaya dia mencapai karakter-karakter yang tadi kita inginkan, kan seperti itu. Nanti kan gak termotivasi, justru motivasi itu akan hadir. Anak bisa bekerja sama dengan orangnya, temannya misalnya, berkolaborasi. Anak yang sudah bisa kasih tahu soal nanti prestasi-prestasi dan seterusnya itu nanti lain lagi seperti itu. Tapi karakternya yang harus dimunculkan justru adalah yang seperti saya jelaskan, seperti bekerja sama dengan temannya. Ketika ada teman yang kesulitan dikasih tahu, ketika dia sudah bisa, dia mengajari temannya, itu kan lebih ke situ arahnya. Nah, buktinya banyak tuh yang ranking terus dari kelas 1 sampai SMA misalnya, gak jadi apa-apa banyak gitu kan. Ada juga yang rankingnya mungkin biasa-biasa aja, justru dia ketika dewasa malah berprestasi banyak gue seperti itu. Nah, bisa juga kalau ranking mah, gurunya salah menilai kan bisa gak? Bisa aja kan, salah menilai kan bisa aja. Itu anak dapetnya dari mana? Karena mungkin pas saya keluar ke saya, dia ternyata bawa sotekan, atau ada juga orang tua yang mencari soal, ada yang seperti itu, jadi nggak ada manfaatnya gitu untuk anak-anak mencari soal supaya anaknya nilainya bagus dan seterusnya. Justru itu Bapak Ibu itu jangan kita lakukan hal semacam itu, karena justru tidak mendidik anak gitu. Jadi untuk ranking itu nantinya sudah tidak ada. Di rapot aja sudah tidak ada sebenarnya, cuma kadang-kadang orang tua murid dan ranking 1 siapa sih gitu kan. Tapi kalau ada yang nilainya rendah ya semestinya justru di kelas berikutnya, oh ini anak di matematikanya ini kurang nih, berarti nanti di kelas 5 ini matematikanya harus lebih banyak dulu belajar. Rapot itu tujuannya itu untuk seperti itu. Lanjut lagi, tadi sudah nilai kebajikan itu adalah mengeluarkan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Nah, ini adalah tujuan kita. Jadi kita itu tugasnya adalah untuk membangun motivasi yang lahir pada diri anak itu sendiri. Anak itu melakukan sesuatu tanpa ada iming-iming apapun, kira-kira seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini keyakinan kelas, Bapak Ibu. Salah satu nilai-nilai disiplin positif itu bisa dibuat di dalam kelas seperti ini. Kayak tadi ya, udah dijelaskan kayak helm itu tujuannya adalah untuk keselamatan. Betul Bu, jika itu betul-betul lahir dalam diri kita. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker contohnya? Itu karena untuk kesehatan. Nah, itulah yang disebut keselamatan dan kesehatan ini disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Seperti di sekolah misalnya, menghormati guru itu juga merupakan nilai kebajikan. Nah, disiplin, sopan, bertutur kata yang baik, bertanggung jawab itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, itu disampaikan ke anak. Bagaimana cara menyampaikannya? Ini dulu. Karena pada usia anak SD itu, ya kalau Bapak Ibu mungkin waktu anak masih kecil itu disuruh ngapain nurut aja gitu. Tapi kalau sudah masuk SD, terutama
di usia 9 sampai 12 tahun anak itu sudah tidak bisa diatur. Benar nggak? Udah mulai berontak-berontak nggak? Ya, gitu. Pokoknya karena apa? Karena itu adalah fase yang wajar, Bu. Fase yang wajar di mana dia itu sudah memiliki pilihan. Jadi bukan kita maksa, tapi suruh pilih. Tapi kita tetap harus memberikan pilihan-pilihan yang positif, maksudnya bukan pemahaman bukan seperti itu, maksudnya memilih pilihan-pilihan yang positif dan dijelaskan kalau kamu memilih ini resikonya ini, kalau kamu memilih ini resikonya ini, begitu aja. Selama pilihan-pilihan itu positif, biarkan aja dia pilih. Itu jangan dipaksa-paksa harus A, harus B, harus C, nggak bisa. Karena di usia ini adalah fase di mana anak sudah mulai memiliki pemikiran dan ide mereka sendiri. Ya, anak akan lebih banyak kembangkan pada pola asuh yang otoriter. Mungkin pada saat itu nurut, tapi di belakangnya enggak. Kalau mungkin saya merasa bangga nih anak kelas 4 itu nurut-nurut di depan saya karena saya menggunakan gaya pendidik yang otoriter, tapi di belakangnya enggak bermanfaat ya kira-kira. Nah, percuma kalau gitu, justru kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak otoriter dan memberikan pilihan-pilihan kepada anak. Tapi juga dijelaskan kalau kamu pengen misalnya apalah gitu ya, pilihan-pilihan dijelaskan ini resikonya ini, kalau ini resikonya ini, dan seterusnya. Bapak Ibu, untuk menerapkan disiplin positif itu kita buat yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu namanya peraturan mungkin. Nah, peraturan itu jangan dibuat sendiri oleh guru, ya, jangan dibuat sendiri, tapi dibuat oleh siapa? Sama. Bapak Ibu, saya mau nanya nih, kira-kira kalau Bapak Ibu dilibatkan dalam membuat sebuah aturan, kira-kira Ibu akan menaati atau enggak? Dibandingkan dengan aturan yang udah jadi gitu aja deh. Kira-kira bakalan lebih antusias yang mana? Iya, yang disepakati yang apalagi sampai ngacung, kudu kieu gitu misalnya gitu. Itu kan apa namanya? Memancing orang untuk aktif dalam melaksanakan peraturan tersebut. Itu jadi jangan kita guru sebagai guru pokoknya jadwal tiket udah dibuat, harus tiket, harus tepat waktu, PR harus dikerjakan, dan bla bla bla. Itu namanya otoriter. Sementara anak kita itu di usia itu sudah agak susah diatur begitu. Ya, jadi kita bagaimana caranya? Jadi aja bikin aturan kelas. Salah satunya ini seperti ini misalnya selalu bersikap positif. Itu dibuat oleh anak-anak sendiri. Lanjut nanti. Nah, ini contoh yang sudah dilakukan di kelas 4. Anak-anak itu membuat aturan. Dia pengennya apa? Kira-kira sekolah di kelas ini pengennya gimana sih kamu? Nah, kayak gitu. Pak, pokoknya biasanya kan yang suka digodain itu anak-anak cewek, anak-anak yang agak-agak agak-agak pendiam gitu, yang suka diresain itu gitu. Pak, saya mah pengennya nggak ada yang ganggu. Tulis aja di situ. Terus saya mah pengennya apa? Sesuai dengan keinginan anaknya masing-masing. Ditulis, kemudian ditempelkan di papan tulis dulu. Dibikin dulu, dibikin ke papan tulis. Setelah itu dikelompokkan, oh ini masih berkaitan dengan kebersihan. Pengennya, oh dikelompokkan dulu satu persatu dan seterusnya. Kemudian dibuat bersama-sama, kemudian ditandatangani bersama-sama. Kalau perlu satu pol, tuh kamu yang bikin sendiri aturannya, bukan bapak. Kamu kan yang bikin. Nanti ketika anak melakukan kesalahan tinggal tunjukkan itu nanti dia mikir iya gitu. Pada akhirnya seperti itu. Jadi untuk menyadarkan anak supaya tersimpan dalam memorinya, tujuannya itu. Lanjut lagi. Untuk aturannya mau bebas, terserah anak dia mau bikin apa. Terserah, selama itu positif ya, jangan
boleh makan di kelas, jangan itu mah maksudnya. Yang positif diarahkan supaya positif. Kira-kira kamu pengen di kelas itu bagaimana? Ditulis sama dia sendiri. Lanjut lagi. Nah, karena apa? Karena kenapa diajak anak itu untuk membuat aturan? Karena setiap anak itu tadi di awal juga saya sudah jelaskan, setiap orang itu pasti punya alasan atau punya kebutuhan. Salah satunya untuk bertahan hidup, itu mah pasti ya, lapar dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Dengan membuat aturan kesepakatan kelas itu, dirinya itu merasa hadir di dalam ruang ini. Dia itu merasa bahwa dia adalah bagian orang yang membuat aturan itu supaya sampai kepada seperti itu. Kemudian kesenangan, nah, kebutuhan manusia juga itu tentang kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bertawa itu juga ada pada setiap manusia, bahwa belajar pun sama, semestinya menyenangkan, membuat bahagia dan seterusnya. Kemudian yang kelima itu adalah penguasaan. Nah, ini terjadi pada anak yang biasanya anak itu sering mengganggu temannya. Jadi yang tadi kan saya bilang, kalau anak melakukan kesalahan itu kita tanya dulu, kamu itu sebenarnya apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu, ada alasannya apa. Ini kalau misalkan anak yang sering mengganggu, berarti dia itu tipikal orang yang pengen kekuasaan, pengen menguasai orang lain, itu ada gitu. Kemudian ada juga kebebasan. Mungkin dia itu melakukan kesalahan, misalnya anak itu nggak mau diem tuh, lari-lari kemana-mana, mungkin dia bosan gitu. Kita harus cari tahu sampai sedetail itu. Lanjut lagi. Nah, ini posisi kontrol pada guru. Ada 5 posisi kontrol. Kita tadi di awal mengatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa memposisikan diri ya sebagai penyeimbang atau pengontrol. Itu ada 5 jenisnya, yaitu sebagai penghukum. Ketika anak melakukan kesalahan, kita beri hukuman, itu disebut dengan posisi kontrol penghukum. Yang kedua, posisi kontrol merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu melakukan kesalahan? Itu contoh posisi kontrol membuat merasa bersalah, anak merasa bersalah. Kemudian ada yang sebagai teman, ada juga, ini sering banyak nih di zaman sekarang, guru posisinya sebagai teman, tapi ternyata juga itu tidak pas, tidak cocok lah gitu. Ini, ayo, kenapa? Bantulah demi bapak ya, coba kamu kerjakan, ayo, gitu. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini, bapak kan sering bantu kamu tuh, coba kalau sekarang diperbaiki. Oh nggak bisa pak, ya sudah, kalau nggak bisa nanti diberesin sama bapak misalnya. Itu contoh posisi kontrol sebagai teman. Kemudian ada posisi kontrol sebagai pemantau. Biasanya seperti ini. Jadi kamu tahu kamu hari ini terakhir membuka tugas, tahu pak, ya kan tujuan utamanya kan, kesalahannya kan mengerjakan PR kan. Jadi jangan disuruh lari-lari. Apa penyelesaiannya apa kalau lari-lari? Gak ada kan? Ya. Penyelesaiannya ya tugas PR-nya diselesaikan. Kemudian juga dirinya sadar bahwa dia itu salah. Kalau salah berarti dia harus jangan mengulanginya lagi. Nah, itulah tugas guru di situ. Tugas kita semua untuk mengarahkan anak dalam posisi dirinya sadar dan menyelesaikan masalahnya dengan sesuai dengan kesalahannya. Menyelesaikan masalahnya dengan sesuai dengan kesalahannya. Jadi pada restitusi itu ada menstabilkan identitas, balisan tindakan yang salah, dan menyelesaikan keyakinan. Jadi cara menyelesaikan masalah pada anak itu, tanyakan dulu tentang bagaimana menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah itu seperti apa. Kemudian menanyakan keyakinan. Untuk restitusi seperti apa ini bisa di grup ya. Bapak Ibu guru gitu ya. Dan tindakannya seperti apa, harus seperti apa ya.
Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan atau tidak berkenan di hati Bapak Ibu, tapi semata-mata ini adalah bagian dari sesi berbagi dari program Guru Penggerak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi tutup kan mau keluar. Baiklah, kita beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Syamsuddin SPD yang telah memberikan pemaparan yang begitu luas untuk bekal kita mendidik anak didik kita semua. Baiklah, acara demi acara telah selesai. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pengatur acara mohon dimaafkan apabila dalam memimpin acara ini ada kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekali untuk guys. Oh, guys.